Dari Ramang, Ricky Yakobi, Kurniawan Dwi Yulianto hingga sekarang oleh Romaini, Indonesia tidak kehabisan stok striker berkelas. Salah satunya Bambang Pamungkas atau yang dikenal dengan BP. 37 gol sudah dicetak untuk Indonesia yang menjadikannya sebagai top skor sepanjang masa Indonesia hingga hari ini. Striker yang terkenal lewat aksi gol-gol sundulannya ini sudah menjadi legenda bagi timnas terlebih bagi Persija. Kisahnya menginspirasi jutaan anak-anak di Indonesia untuk mengikuti jejaknya. Ikuti kisahnya dalam video ini. Lahir di Getas, Semarang, 10 Juni 1980, Bambang Pamungkas yang akrab disapa BP merupakan anak keenam dari 7 bersaudara pasangan Haji Misranto dan Hajah Suriptinah. Sejak kecil, pemain yang membela skuad Persija Jakarta dengan nomor punggung 20 ini sudah menggeluti sepak bola. BP kecil tergabung di beberapa klub lokal sejak ia berusia 8 tahun, seperti di SSB Getas tahun 1988 sampai 1989, SSB Ungaran Serasi tahun 1989 sampai 1993, dan klub Diklat Salatiga tahun 1675. 1996 sampai 1999. Ia mulai menunjukkan ketajamannya saat memperkuat tim Jawa Tengah pada Piala Haornas 1996. Kala itu ia berhasil membawa timnya menjadi kampiun sekaligus terpilih sebagai pemain terbaik. Keahlian olah bola BP membuat dirinya dilirik tim nasional Indonesia untuk tampil pada pertandingan persahabatan melawan Lituania pada Juli 1999, yang merupakan salah satu momen yang melejitkan namanya. Dalam laga persahabatan melawan Lituania itu, BP menjadi salah satu pencetak golnya, dan pertandingan berakhir dengan skor seri 2-2. Sebuah prestasi tersendiri bagi sepak bola Indonesia bisa menahan tim dari dataran Eropa. Sebuah laga yang menjadi awal dari rangkaian panjang pengabdiannya untuk skuad Garuda. BP beraksi di rumput hijau di tingkat internasional pertama kali sebagai pemain timnas U19 di turnamen Piala Asia. Ketika itu, BP berhasil mengantongi gelar top scorer dengan mencetak 7 gol selama turnamen berlangsung. Prestasi yang ditorehkannya tersebut memberinya modal untuk mencoba seleksi pemain Persija pada 1999 dan ia pun lolos. Di musim 99 sampai 2000, ia mencetak 24 gol bagi Persija dari 30 penampilan. Salah satu keunggulan Bambang Pamungkas adalah lompatannya yang sangat tinggi. Karena kemampuan inilah ia mampu melesakkan gol-gol lewat sundulan kepalanya. Padahal, tinggi badannya hanya 170 cm. Tak heran bila kemudian beberapa tawaran uji coba bermunculan dari klub-klub Eropa, mulai dari Belanda, yaitu Roda JC Kerkrade, serta klub-klub Jerman, FC Köln dan Borussia Mönchengladbach. Namun, akhirnya BP bermain bersama EHC Norat, klub divisi 3 Belanda. BP tak memperpanjang masa kontraknya di negara kincir angin tersebut karena gagal beradaptasi dengan cuaca. Pria yang ketika kecil mengidolakan Maradona ini pulang ke Indonesia setelah membela EHC Norat selama 4 bulan. Namun, sejumlah kendala yang dihadapi membuat BP kembali dipinjamkan klub itu ke Persija. BP akhirnya meraih trofi perdananya di sepak bola profesional saat mengantarkan Persija menjuarai Liga Indonesia musim 2001. Pada pertandingan final, ia menyumbang 2 gol untuk Persija yang mengamankan kemenangan 3-2 atas PSM Makassar. BP terus membela Persija sampai 2005, meski klub itu belum mampu meraih trofi apapun. Setelah kesuksesan pada 2001 tersebut, berbagai masalah menghinggapi klub ibu kota yang membuat penampilannya merosot. Pada tahun 2005, BP mendapatkan tawaran kontrak dari klub Malaysia Selangor FA. Di negeri jiran itu, nama Bambang Pamungkas kembali berkibar. Bahkan ia sempat mencetak gol di debutnya, yaitu ketika melawan Malaka FC. Ia bukan hanya menjadi pencetak gol. Yang tinggi-tinggi bara ke depan pintu gol. Dari Eli Aibo, cantik. Oleh Bambang Pamungkas. Begitulah set piece yang coba menarik. Sekali lagi. Eli Aiboy yang direkrut pada tahun 2005. Ada cerita lucu di balik perekrutan Eli. Manajer Selangor FA, Datuk Hamidin mengira Eli adalah pemain asing dari benua Afrika. BP pun menjelaskan bahwa Eli berasal dari Indonesia. Selama di negeri jiran, torehan prestasi pria berkumis tipis ini
sukses membukukan 63 gol di berbagai pertandingan resmi. Petualangan BP di Malaysia berakhir pada 2007 dan pada tahun itu pula ia kembali membela Persija. Kepulangan BP ke Jakarta tidak otomatis membuat klub itu segera bertabur gelar juara. Persija tetap berstatus tim elit nirgelar. Setelah sepak bola profesional Indonesia mengharamkan kucuran dana APBD pada 2011, banyak klub yang terpukul dengan peraturan tersebut, tidak terkecuali dengan Persija. Masalah keterlambatan gaji pada akhirnya turut menghinggapi klub ibu kota tersebut. Para pemain pun gerah dengan situasi tersebut. BP termasuk sosok yang vokal, menyuarakan masalah utang gaji kepada para pemain. Ia beberapa kali menyuarakan hal tersebut melalui media sosial pribadinya, serta melalui media. Pada akhir 2012, BP mengambil tindakan kontroversial dengan bergabung ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2012. Saat itu para pemain klub-klub Indonesia Super League dilarang bergabung ke tim nasional bentukan PSSI. Langkah BP tersebut semakin memanaskan hubungannya dengan manajemen Persija. Puncaknya pada akhir 2013, BP memutuskan teken kontrak dengan klub dari kota seberang, Pelita Bandung Raya. Dalam kiprahnya yang hanya setahun di PBR, BP memberi bukti bahwa ketajamannya sama sekali belum pudar. Ia bahkan mencetak gol ke gawang mantan klubnya itu saat Persija menjamu PBR di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Agustus 2014. Pada penghujung 2014, BP resmi kembali ke rumahnya Persija. Tetapi meski masih tetap diandalkan, sedikit demi sedikit peran pemain yang identik dengan nomor 20 itu di lapangan mulai dikurangi. Sampai pada musim 2018 praktis ia lebih banyak tampil sebagai pemain pengganti. Namun pada musim 2018 juga, Persija mengakhiri puasa gelar juara Liga Indonesia mereka. BP tercatat sebagai satu-satunya pemain yang turut membawa Macan Kemayoran menjuarai Liga Indonesia pada 2001 dan kembali merebut gelar yang sama 17 tahun kemudian. Sayang kesuksesan BP membawa klub meraih gelar gagal dilakukannya saat membela timnas. Dari total 87 penampilan dan 37 gol yang disumbangkannya untuk tim Garuda dari 1999 sampai 2013, tidak ada satupun trofi prestisius, setidaknya level Asia Tenggara, yang dapat dibanggakan. Saat diperkuat BP, Indonesia memang pernah menjadi juara turnamen Piala Kemerdekaan pada 2000 dan 2008. Namun jelas, gengsi turnamen itu kalah jauh dari Piala AFF atau bahkan Asia Games. BP pun tidak malu mengakui bahwa ia merupakan bagian dari generasi yang gagal, karena tidak bisa menghadiahkan prestasi untuk timnas. Untuk timnas Indonesia, BP telah tampil sebanyak 85 kali dan mencetak 37 gol. Gol debutnya untuk timnas, ia cetak 1 gol ke gawang Lituania, di mana skor akhir 2 sama. Di ajang Piala Tiger 2002, ia menjadi pencetak gol terbanyak dengan 8 gol dari 6 penampilan. BP menikah dengan Tribuana Tunggadewi dan telah dikaruniai 3 anak, Salsa Alicia, Jane Abel, dan Shaura Abana. Namun sebelum menikah dengan Dewi, BP sempat menikah dengan Olga Archanggela. Dari pernikahannya itu, BP dikaruniai 1 anak perempuan bernama Jane Abel. Setelah bercerai dengan istri pertamanya, barulah BP mendekati Dewi yang diketahui juga telah menjadi single parent. Dewi memiliki seorang anak bernama Salsa Alicia. Ada cerita unik saat BP berkenalan dengan Dewi, karena Dewi mengira BP adalah seorang peramal karena nama akhir BP adalah Pamungkas yang ia kira adalah Ki Gendeng Pamungkas. Selain Jane dan Salsa, pernikahan BP dengan Dewi juga dikaruniai 1 anak kandung bernama Shaura Abana. Gadis yang dipanggil Ara itu kini sudah tumbuh menjadi seorang remaja. Tak disangka, ternyata Jane Abel yang menjadi putri kandung BP dari pernikahan sebelumnya telah dicoret dari kartu keluarga BP lantaran ia bersekolah di Solo, Jawa Tengah. Diketahui, Olga yang menjadi mantan istri BP telah meninggal pada 2003 dan sejak saat itu Jane diasuh oleh nenek dan saudaranya yang lain. Pada tahun 2021 lalu, kabar kurang mengenakan muncul ke publik dan menyeret nama Bambang Pamungkas. Secara tiba-tiba, seorang perempuan bernama Amalia Fujiawati muncul di hadapan publik dan menuntut tanggung jawab atas nafkah 2 anak hasil pernikahan sirinya dengan BP. Diketahui,
Amalia dan BP pernah menikah siri pada Mei 2018. Pada 2019, Amalia mengandung anak pertama dari pernikahan sirinya dengan BP. Kemudian pada Desember 2020, BP menceraikan Amalia yang sedang mengandung anak keduanya. Tidak ada penjelasan pasti mengapa pernikahan siri tersebut harus berakhir. Hingga akhirnya, Amalia langsung memutuskan untuk menuntut BP ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada April 2021. Dalam tuntutannya itu, Amalia meminta BP untuk mengakui dan bertanggung jawab atas uang bulanan untuk kedua anaknya. Sempat tertolak dan tertunda lantaran pandemi COVID-19, akhirnya Mahkamah Agung memutuskan bahwa kedua anak Amalia adalah anak kandung dari BP dan meminta sang pemain legenda sepak bola ini bertanggung jawab atas biaya dan perannya sebagai ayah kandung. Berbagai prestasi telah sukses ia torehkan, baik di Liga Indonesia, Indonesia Super League, hingga kompetisi internasional seperti Piala Suzuki AFF 2010 dan kualifikasi Pra Piala Dunia 2014. BP bahkan dinobatkan sebagai pemegang rekor penampilan terbanyak dan top scorer Indonesia dengan 77 penampilan dan 36 gol versi FIFA kategori A. Bagi Jakmania, nama Bambang Pamungkas adalah panutan, baik di dalam ataupun di luar lapangan. Saat merumput, lelaki yang biasa disebut BP ini selalu menjadi teladan. Pantang baginya untuk protes terlalu keras atau menerjang dengan sengaja dan berusaha melukai lawan. Ia adalah contoh bagi para pesepak bola yang ingin belajar bagaimana sportivitas yang sebenarnya. Jika sekiranya konten ini bermanfaat, klik tombol like, subscribe, dan komen ya.